nama saya Alin Puspitasari dengan NIM 6670240095. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana 3 dimensi filsafat ilmu dalam dunia pemerintahan dan politik. Dalam filsafat ilmu mempunyai 3 dimensi utama, yaitu ada ontologi. Ontologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai hakikat dan asas-asas rasional dari yang sudah ada. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari teori pengetahuan, yaitu hakikat, asal-usul, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi juga dikenal sebagai teori pengetahuan. Dan aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang meneliti hakikat nilai dan manfaat suatu pengetahuan, serta bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Yang menjadi fondasi utama dalam memahami sesuatu. Ketiganya saling terhubung dan gak bisa dipisahkan, karena masing-masing membantu kita untuk menjawab pertanyaan mendasar, dan ketiga dimensi itu membantu kita untuk memahami dunia pemerintahan dan politik secara lebih dalam. Yang pertama ada ontologi. Ontologi itu kayak apa yang dipelajari, seperti kayak hal apa sih yang sebenarnya ada di dunia ini, atau apa yang kita pelajari ini sebenarnya tentang apa. Kalau di ilmu pemerintahan, ontologi itu berbicara soal hal-hal seperti apa itu pemerintahan, negara, kekuasaan. Misalnya kayak kenapa ada pemerintahan, apa fungsi pemerintahan buat masyarakat. Dan kalau di ilmu politik itu bakal menjadi pertanyaan seperti kenapa sih harus ada partai politik. Intinya ontologi itu fokus ke realitas atau inti keberadaan dari apa yang sedang kita pelajari. Demokrasi, contoh gampangnya, ontologi di sini tuh berfungsi untuk apa itu demokrasi, apa sih yang bikin demokrasi itu ada. Jadi kita perlu tahu dulu apa itu dasar-dasarnya. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi ini kayak gimana cara kita tahu. Setelah tahu apa yang harus dipelajari, sekarang kita harus tahu gimana caranya hal itu benar. Epistemologi ini tuh kayak panduan atau metode buat cari sesuatu. Misalnya di ilmu pemerintahan, kamu mungkin cari tahu gimana pemerintahan bikin kebijakan dengan baca laporan, wawancara, atau survei. Kalau di ilmu politik, kamu bisa tanya ke orang-orang kenapa mereka memilih pemimpin tertentu, atau analisis data pemilu. Jadi epistemologi itu tentang cara kayak apa metode yang kita pakai, misalnya survei, wawancara, atau penelitian dokumen. Dan apa hasilnya bisa dipercaya. Kayak kalau kamu mau tahu kenapa orang suka pilih pemimpin tertentu, kamu bisa survei ke pemilihnya atau baca riset tentang itu. Cara kamu cari tahu itu yang disebut dengan epistemologi. Yang ketiga ada aksiologi. Kayak aksiologi itu tuh buat setelah kita ngerti dan tahu gimana caranya, sekarang epistemologi itu dipergunakan untuk buat apa sih? Jadi kayak aksiologi itu tentang manfaat dan nilai dari pengetahuan. Kalau di ilmu pemerintahan, manfaatnya bisa bikin pemerintah lebih efektif, kebijakan lebih adil, dan rakyat lebih sejahtera. Kalau di dunia politik, gunanya itu bisa memahami cara memecahkan konflik, bikin aturan yang adil, atau meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Contohnya kayak kamu lagi belajar sistem demokrasi, yang dimana aksiologi ini ilmu untuk biar kamu bisa membantu bikin pemilu yang lebih jujur, adil, dan partisipatif.
Jadi, aksiologi itu memastikan ilmu yang kamu pelajari atau yang kita pelajari itu punya dampak nyata buat kehidupan. Jadi, intinya ontologi itu tentang apa yang sebenarnya ada. Sedangkan epistemologi itu kayak mencari tahu gimana cara tahu hal itu benar. Sedangkan aksiologi itu apa yang kamu pikirin, kayak ilmu itu gunanya untuk apa sih? Nah, dalam ilmu pemerintahan dan politik, ketiga dimensi tersebut saling terhubung. Kayak gak cuman belajar konsepnya aja atau ontologi, tapi juga gimana caranya tahu gitu lewat epistemologi. Dan yang paling penting itu gimana ilmu itu digunakan di dunia itu lebih baik. Itu dalam aksiologi. Thank you, nice as me, haha, better ask somebody. Better this shit good as gold. Got the wild style, always been a foul child. It's no better than this. Thank you, nice as me, haha. Better ask somebody. Somebody. Better this shit good as gold. Got the wild style, wild style. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video